bahan atau penguatan sedikit kaitannya dengan coaching, dengan alur tirta. Paling tidak Bapak Ibu nanti itu bisa berandai-andai malam ini, dan jawabannya insya Allah setelah sholat subuh besok itu bisa di-download di email panjenengan ya masing-masing. Atau nanti nek betah melek jam 12 mungkin sudah masuk di email panjenengan ya. Karena panjenengan semua tadi sudah saya jadikan sebagai co-host atau biasa juga yang menjadi penyelenggara. Nah, Bapak Ibu, di alur tirta ini memang antara coach dengan coachee ini kira-kira yang mendahului untuk menyelesaikan masalah ini coachnya atau coachee-nya? Coachee. Kalau kita sudah sepakat seperti itu, ya meskipun kita ahli, kan ya tidak boleh, ayo tak coaching ya kan tidak bisa. Karena apa? Itu nanti tidak akan menemukan masalahnya dan tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena yang bermasalah sendirilah itu sebetulnya yang pengen menyelesaikan dan hanya minta dituntun, didengar kan ngaten. Jadi kalau siswa ini sulit Bu kalau kita coach, karena apa? Siswa yang bermasalah ini kadang tidak sadar kalau dia yang bermasalah kan gitu ya. Mungkin segitiga restitusi yang bisa kita lakukan kan ngaten. Jadi ini ada pilah-pilahnya. Sehingga kadang saya juga 2 hari atau 1 hari itu merenung setelah kedatangan tamu gitu ya. Oh ternyata tamu saya itu pengen saya dengar, pengen saya giring, pengen saya arahkan untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi ada yang perlu diingat, karena tujuannya juga tidak jelas, maka momennya juga tidak jelas. Sehingga momen coaching ini memang harus betul kita sepakati. Jangan sampai coachnya seperti Bu Tuti sama Bu Iva tadi katanya ambiar karena ada bocil-bocil gitu kan. Ya itu memang tidak bisa konsentrasi. Kenapa? Ya kita mendengarkan, mereka ditanya, Mah, kan ya, saya tak makan ya Maya. Kan seperti itu akhirnya juga ambiar kan ya. Jadi ini waktu yang harus kita tentukan atau sepakati ya. Makanya besok pada saat panjenengan latihan, yang utama setelah salam adalah menyampaikan misalnya saya coachnya dan coachnya ini Pak Denny. Pak Denny mohon izin, apakah saya bisa ya mengganggu waktunya Pak Denny sebentar. Langsung Pak Denny, oh bisa misalnya. Tapi nggak usah lama-lama ya, 10 menit sampai 15 menit atau 20 menit lah. Artinya clear itu. Clear bahwa sama-sama dalam waktu yang ditentukan ini konsentrasi. Ya, tidak ada gangguan kan nantinya. Jadi ini yang harus kita sepakati. Nah, setelah itu, setelah tujuannya jelas, saya yakin si coachee akan menyampaikan tujuannya. Apa tujuan dari saya ke Pak Denny? Misalnya Pak Denny, ini saya kan tanggal 25, ini kan masih 6 hari lagi gajian dan saya ini tidak punya duit sudah kan itu ya. Akhirnya Pak Denny, oh nggak ada duit, berarti akan saya tuntun. Mungkin Pak Denny akan tanya, Pak Mawan, bagaimana persiapan beras panjenengan, stoknya, telurnya bagaimana, di kulkas ada apa saja, kan itu. Jadi pertanyaannya tidak hanya satu, banyak ya. Setelah itu apa Pak Mawan tanggungan selama 6 hari ini yang mungkin belum dibayar? Ya paling transport untuk bensin saja Pak Denny, misalnya seperti itu, atau pertalite saja. Artinya 4 ini solusi sudah. Kulkas penuh, telur ada 5 kilo, beras masih 1 sak, terus persiapan BBM itu dalam seminggu butuh 200.000, saya masih punya 300.000, clear. Akhirnya Pak Mawan tenang saja. Paling nanti Pak Mawan hanya menyiapkan apa ya kira-kira yang 6 hari yang dikhawatirkan Pak Mawan. Oh ban saya tipis, oh berarti nanti Pak Mawan harus ada persiapan uang tambal ban gitu ya. Jangan bilang istri, karena istri nggak ngerti kalau ban di luar itu jeblos atau bocor, kadang kan seperti itu gitu ya. Jadi ini jadi tinggal giring saja. Setelah itu rencananya ya tadi berarti Pak Mawan menyiapkan
uang untuk persiapan ban kempes. Berarti tolong Pak Mawan, biasanya ada uang enggak Pak Mawan di selempitan-selempitan ya? Ada Pak, di kopiah, di atas kulkas, ya, uang receh dari sisa istri belanja. Terus ada apa yang di tas itu kadang ada uang nyelempit, ya itu aja dicari Pak Mawan, nanti dikumpulkan. Selesai. Jadi saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri, dan tanggung jawabnya adalah kejujuran tadi yang disampaikan oleh Ibu Bapak. Setelah keterbukaan, ikhlas menyampaikan sesuatu, masalahnya, ada kejujuran dan ada batasan waktu, konsisten untuk melaksanakan rencana aksinya. Insya Allah dari situ maka kompetensi inti dari coaching yang salah satunya adalah hadir penuh atau present, tadi sudah disepakati di tujuannya. Tujuannya apa ini ya? Kira-kira butuh waktu berapa menit gitu ya. Setelah itu kita mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif itu bisa sambil nulis, ya, bisa sambil diingat-ingat, tapi paling tidak harus ditulis lah, ditulis. Makanya di coaching itu mohon maaf ya, saya tak sambil nulis sehingga saya hanya mendengarkan, tidak memerhatikan mimik panjenengan atau muka panjenengan, tapi saya mendengarkan aktif ini dengan menulis. Terus saya mendengarkan dengan rasa. Dengan rasa itu artinya ya kalau misalkan yang coachingnya sedih, ya bagaimana kita giringnya ya seolah-olah kita juga ikut sedih kan. Allah ngono sedih ojo lah, ya kan enggak boleh kan, enggak boleh. Terus ada juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, artinya pertanyaan yang berbobot ini jangan keluar dari apa yang disampaikan Auci, karena tadi jadi itu sehingga nanti kalau kita sering latihan ya, yang penting kita memahami, setelah itu diterapkan dan sering latihan, maka panjenengan juga akan menjadi coach yang baik. Dan juga kalau misalkan ada ujian sertifikat coach ya ikut enggak apa-apa, karena itu adalah peluang bagus bagi kita untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dan kalau sudah dapat kepercayaan, insya Allah ya keuangan kita itu juga akan terus ngalir kan, ngaten. Mungkin itu Bapak Ibu, saya mohon izin share screen sebentar nggih, share screen. Share screen ada 2. Oh, salah. Sorry, salah yang sesi 1. Saya akan share screen yang sesi 2 Bapak Ibu. Sesi 2 besok, sesi 2. Nah, ini Bapak Ibu, besok ya, besok pada saat praktek, besok kita sepakati dulu Bapak Ibu. Di situ saya jadwal